Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ashrafas salati wat taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa bur'ul alil wa taslimul hajar wa ta'atus syajar wa insyiqaqul qamar wa bur'ul alili lan marasaken wong kang loro wa taslimul hajari lan ulu salame watu wa taslimul hajari lan ulu salame watu wa ta'atus syajari lan ta'ate wid wa ta'atus syajari lan ta'ate wid wa insyiqaqul qamari lan dadi sigare rembulan wan syiqaqul qamari lan dadi sigare rembulan wal ikhbaru lan ngabaraken bil muwayyabati kelawan pira-pira perkara kang den samaraken bil muwayyabati kelawan pira-pira perkara kang den samaraken wahaninul jid'i lan ringi ane glugu kurma atau nangise glugu kurma alladzi huwa kang utawi haninul jid'i alladzi huwa kang utawi haninul jid'i iku min khawarikil adati setengah saking pira-pira perkara kang nulayani pira-pira pengadatan setengah saking pira-pira perkara kang nulayani pira-pira pengadatan wa syahadatud dabbih lan oleh nyakseni hayawan dab wa syahadatud dabbi lan oleh nyakseni hayawan dab lahu maring Gusti Nabi wal ghazalati lan kijang atau kidang wal ghazalati lan kidang bin nubuwati kelawan kenabian war risalati lan kerasulan ila ghairi dzalika maring saliyane mengkono-mengkono taksirul qalil wa bur'ul alil ila akhirih min bahiril ayati saking pertelane pira-pira tanda kenabian min bahiril ayati saking pertelane pira-pira tanda kenabian atau ayat kenabian wa ghara'ibil mu'jizati lan pira-pira aneh pira-pira mukjizat allati kang ayyadahu kang wataken ing Gusti Kanjeng Nabi sapa Allahu Gusti Allah biha kelawan allati atau mukjizat fi risalatihi ing dalem risalah Gusti Nabi fi risalatihi ing dalem risalah Nabi atau kerasulan Nabi
wa khassasahu lan nartentoaken sapa Allah ing Gusti Nabi lan nartentoaken sapa Allah ing Gusti Nabi biha kelawan al mu'jizat min baini bariyatihi saking antarane makhluke Gusti Allah min baini bariyatihi saking antarane makhluke Gusti Allah. Jadi begini, kemarin salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah dan ini masyhur adalah taksirul qalil, memperbanyak apapun yang jumlahnya itu sedikit. Nikah wujudnya Gusti Kanjeng Nabi itu bisa menjadikan apapun itu jadi barokah gitu ya. Kakanan sekunik tapi cukup. Ini kakan saya kocak barokah itu kan demikian. Sekunik tapi cukup. Bahkan Nabi itu dulu pernah ketika sahabat mau mengambil wudhu, beliau itu di sela-sela jarinya mengeluarkan air. Itu pun bisa digunakan wudhunya banyak sahabat. Dari kucuran air dari sela-sela tangan Rasulullah. Itu hal yang sedikit tapi cukup. Gitu ya. Wa bur'ul alil, dan juga Nabi pernah menyembuhkan orang yang sakit, termasuk contoh yang masyhur dalam kisah itu adalah Qatadah. Qatadah nika pernah ngalamin ing qata'at ainahu, kedua matanya itu geger, kedua bola matanya itu jatuh, kemudian minta disembuhkan kepada Rasul. Akhirnya itu akibat Rasul, kedua bola mata langsung kembali pulih normal. Nikah, masya Allah baginda Rasul. Banyak dulu ki, banyak para sahabat yang kena ular, itu Nabi langsung beres. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah khawarikul adah, sesuatu yang luar biasa. Khawarik ini tidak sesuai dengan normalnya kondisi. Normalnya kondisi itu ya kondisi-kondisi yang biasa kita alami setiap hari. Tidak ada keajaiban, tidak ada hal yang aneh. Tapi saya keluar dari Gusti Nabi itu hal-hal seaneh kabeh, khawarikul adah. La khawarikul adah ni saya sebut kelaban irhas ketika Rasul belum diangkat menjadi Rasul. Contoh lambak kulair Nabi sampai kerajaan Rom itu kelihatan karena memancarnya cahaya di atas langit. Itu kelebihan yang terjadi tersebut aja saya kocak irhas. Pokok sebelum Rasulullah dadi Nabi, yang kak dadi Rasul, kelebihan-kelebihan yang muncul itu kocak irhas, bukan mukjizat. Wa taslimul hajar, kemudian salamnya batu. Nabi pernah disalami oleh batu kan? Nabi Muhammad itu pernah salamin, assalamualaikum ya Rasulullah. Saya rasa ngucap betul. Wah, hebat baginda Nabi. Wa ta'atus syajar, tunduknya pohon-pohonan. Dulu juga pernah Rasulullah itu ditantang oleh Arabi, orang pedalaman yang ingin membuktikan kerasulan Nabi Muhammad. Akhirnya menpancen kaki Rasul, coba pedeteng tulih jukajuan ruas serontar dana. Wah, akhirnya semua dipanggil oleh Rasulullah, hadir semua, datang. Padahal kita tahu juga juan tandi soko kelaban perintah Rasulullah menyemak ke Gusti Kanjeng Nabi, hadir di hadapan Gusti Kanjeng Nabi sebagai bentuk bukti yang sangat nyata ajajen Rasul betul-betul Rasulullah. Wan syikokul komar, dan ini juga masyhur ceritanya, terpecahnya rembulan atau terbelahnya rembulan. Bulan nikah sebab ada dua kan. Ini bukan ilusi.
Bulan nikah dimin pernah esebek sareng Gusti Nabi jadi dua. Yang satu ada di fauqa Jabali Abi Kubais, ada di sebelah atasnya gunung atau bukit Abi Kubais. Sitong bulan benar-benar Jabal Abi Kubais. Bahkan untuk lebih meyakinkan itu semua, Rasulullah menyuruh yang tidak percaya untuk nanya ke orang-orang di setiap daerah. Sorotannya aki kering orang di setiap tempat, apakah memang betul bulan pada saat itu terbelah jadi dua. Ternyata semua jawabannya sama, menyatakan bulannya terbelah. Dan ini bukan sihir, ini bukan sihir, sehingga bisa disimpulkan orang-orang penyihir sehebat apapun, mulai dari zaman Nabi Adam sampai makin sekali, itu tak pernah kita dengar pernah membelah rembulan, itu tidak pernah. Kehebatan sihir itu apa? Lah ini mukjizat, kan? Ini mukjizat, bayangkan. Bahkan wal ikhbaru bil mughayyabat, Gusti Kanjeng Nabi itu pernah memberikan informasi terhadap seseorang tentang hal-hal yang gaib, hal-hal yang tak bisa diketahui oleh normalnya manusia. Secara akal manusia tidak bisa tidak bisa dijangkau. Ada ban Gusti Kanjeng Nabi pun kau ingin. Dan ini banyak cerita-cerita tentang ikhbar bil mughayyabat ini. Nabi menginformasikan sesuatu yang sifatnya di situ samar, abstrak, atau sesuatu yang mungkin belum terjadi. Ini termasuk alamatus sa'ah, tandanya kiamat itu. Pondika baginda Nabi, wa haninul jid'i alladhi huwa min khawariqil 'adah, nangis atau rintihan yang muncul dari batang pohon kurma yang seperti saya jelaskan kemarin. Rasulullah itu pernah dirindui, pernah dikangenin, dirindui oleh jid'in nahli, yaitu batang pohon kurma, saat Rasulullah sudah tidak singgah di sana lagi. Nangis, kan? Nangis marga Gusti Kanjeng Nabi. Men sampeyan cuman misalkan malam ntar ke Mojor nyolo juga pas lebet nang embung baba waspada nangis benikan pereng senangis sekarang. Pertama mentak ring gila, kedua mentak coba gitu ya. Awas teh setejenika khawariqil 'adah, di luar kebiasaan yang ada. Wa syahadatud dabbilahu wal ghazala, kemudian persaksian yang dialami oleh hewan dob dan juga kijang, hewan kijang. Kedua hewan ini betul-betul menyaksikan tentang bin nubuwah, kenabian Rasul, war risalah dan kerasulan Rasulullah, ila ghairi dzalik min bahiril ayah. Wa khassasahu biha min baini bariyah, wa khassasahu lan mususaken sapa Allah ing Gusti Nabi biha kelawan al mu'jizat min baini bariyatihi, saking antarane makhluke Gusti Allah. Wa qad taqaddama lan teman-teman diisi lahu maring Gusti Nabi qabla nubuwati ing dalam sadurunge dadi nabi. Apa irhasatun, piro-piro tanda kenabian. Apa irhasatun, piro-piro tanda kenabian, hiya utawi irhasatun gini hiya ala nubuwatihi wa risalatihi min aqwal alamatihi, bener, hiya utawi irhasatun ala nubuwatihi ngatasi kenabine Nabi Muhammad, wa risalatihi lan kerasulane Nabi Muhammad, iku min aqwal alamati, setengah sangking luweh kuwate piro-piro tanda.
iku min aqwal alamati setengah saking luweh kuate pira-pira tanda wa ma'a zuhuriha lan sertane pertelane irhas wal mu'jizat atau dibalik al mu'jizat wal irhas wa irhasat itu wantisyariha lan kumelare mu'jizat wa irhasat lan kumelare mu'jizat wa irhasat sa'ida bejo biha kelawan al mu'jizat wa irhasat sapa as-sadiquna pira-pira wong kang temen sapa as-sadiquna pira-pira wong kang temen minal mukminina saking pira-pira wong mukmin wa syakiyalan cilaka biha kelawan mu'jizat lan irhasat biha kelawan mu'jizat lan irhasat sapa al-mukadzibuna pira-pira wong kang goroh minal kafirina saking pira-pira wong kafir wal munafiqina lan pira-pira wong munafik wa talaqaha lan nampa ing irhasat wa mu'jizat bitasdiqi kelawan beneraken bitasdiqi kelawan beneraken wa taslimi lan pasrah wa taslimi lan pasrah sapa kullu zi qalbin saben-saben wong kang duweni ati saben-saben wong kang duweni ati salimin kang selamat jadi wa khassasahu biha min baini bariyati Allah mengistimewakan baginda Nabi dengan adanya mukjizat itu di antara makhluk-makhluknya Allah. Artinya apa? Saat itu sobung menosah selain Rasul seeparengen mukjizat sareng Gusti Allah. Umpama dimin di masa Rasulullah itu bada orang sehebat bisa terbang atau bisa menghilang atau bisa mengendalikan angin misalkan andaikan ada maka itu bukan mukjizat tong setengah orang seeparengen mukjizat kelaban khusus nikemik kerokun Gusti Kanjeng Nabi gitu ya. Waqad taqaddamat lahu qablan nubuwah irhasat. Jadi sebelum Rasulullah menjadi nabi itu sudah didahului beberapa keistimewaan yakni tanda-tanda kenabian yang kita kenal dengan irhas. Wa hiya ala nubuwatihi wa risalatihi min aqwal alamah. Mukjizat dan irhas ini itu merupakan tanda kenabian yang paling kuat untuk kita yakini. Yang paling kuat membuktikan jayan Rasulullah nikah nabi dan rasul, ia mukjizat dan irhas itu. Karena orang biasa tidak bisa seperti itu. Orang biasa ini tak bisa dia nikah kecuali pancen ia nabi dan rasul yang diberi mukjizat ini. Wa ma'adzuhuriha di samping mukjizat Rasulullah itu ada, irhasnya pun juga ada, dan juga semua itu tersebar luas kemana-mana. Di samping itu ada dua kondisi yang dialami oleh orang yang mendapatkan informasi bahkan menyaksikan kejadian mukjizat yang dialami oleh Rasul. Sepertama ni beda orang sepercaya, sekedua beda orang tak percaya. Are nyata-nyata Rasulullah padeng mengeluarkan mukjizat, beda pun tak percaya kana. Etere main Gusti Nabi ni ke ahli sihir. Ke di sihir orang nyihir bisa membuat hewan uluk salam. Coba bayangkanlah membuat rembulan ni kana. Nggak gelak rembulan itu tidak mungkin penyihir bisa semacam itu. Dan makanya di sini disebut aqwal alamat ala nubuwatihi wa risalatih sehingga sa'ida biha sadiqun minal mu'minin. Orang-orang yang betul-betul ongkuan dalam
neremah napa sela ampon diakui oleh Rasul, yakni kenabian dan kerisalahan, orang-orang tersebut itu sangatlah beruntung, yakni kalangan orang-orang mukmin. Wasyaqiya bihal mukadzibun, dan orang-orang yang berbohong dari kalangan orang kafir itu celaka. Dan juga kalangan orang-orang munafik. Ada dua nasib yang dialami oleh orang yang nerima informasi tentang kenabian. Beda separtaja, yakni orang yang seuntung. Beda setak partaja, yakni orang yang celaka. Wa talaqqaha bitasdiqi wat taslim kullu dzi qalbin salim. Dan yang menerima kelebihan mukjizat Nabi dan irhas itu hanyalah orang-orang yang memiliki hati yang selamat, ateh sebersih ben ateh se penuh kelaban hidayah dari Gusti Allah. Allahumma sholli wa sallim asyrafas salati wat taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir Raufir Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Lahumul Fatihah.